Seorang marbut atau pengurus masjid yang sudah lanjut usia tewas mengenaskan di teras masjid di Purwakarta, Jawa Barat. Korban dianiaya secara brutal jelang mengumandangkan azan zuhur. Pelakunya tak lain adalah tetangga korban yang kerap berbuat onar. Suasana tengah hari perumahan Metro Cikopo, Kecamatan Bungursari, Purwakarta, Jawa Barat mendadak berubah tak seperti biasa. Pria lansia seorang marbut tewas mengenaskan di teras masjid. Laki-laki berumur 65 tahun diserang secara brutal menggunakan senjata tajam hingga hilang nyawa saat akan mengumandangkan azan zuhur. Rekaman CCTV dan keterangan saksi mengidentifikasi pelaku pembunuhan orang yang dikenal korban dan tinggal tidak jauh dari masjid. Selain itu, jejak pembunuhan berupa senjata tajam milik terduga pelaku tertinggal di tempat kejadian perkara. Mungkin barang bukti yang sudah kita amankan samurai dan celurit ya. Celurit nanti kami pastikan lagi. Pelaku diperkirakan berapa orang? Pelaku diduga 1 orang. Ini motif perampokan atau gimana? Untuk motif belum kita dalami karena kita baru lakukan penyelidikan awal dulu, olah TKP dulu. Memastikan penyebab kematian korban, polisi membawa jasadnya ke Rumah Sakit Sartika Asi Bandung untuk diautopsi. Kurang dari 24 jam setelah insiden, pembunuh marbut ditangkap saat bersembunyi di rumahnya. Sakit hati serta tersinggung atas ucapan korban yang dianggap menghina kondisi ekonominya, diduga jadi dalih pria berumur 35 tahun itu nekat membunuh. Dan sakit hati itu seperti apa dan? Sakit hati terkait dengan perkataan yang dimana korban sering menyinggung terkait dengan keadaan ekonomi. Itu sudah direncanakan ya? Ya, sudah direncanakan, sudah disiapkan dari awal. Ya, pembunuhan ternyata sudah direncanakan. Korban yang hendak mengumandangkan azan zuhur tiba-tiba disatroni tersangka yang membawa senjata tajam. Tanpa diawali cekcok, tersangka langsung melancarkan beberapa serangan memakai senjata tajam hingga membuat korban tersungkur dalam sekejap. Fakta lain tersingkap, tersangka bernama Fajar memang dikenal kerap berbuat onar hingga warga sempat melaporkannya ke aparat berwenang namun tidak disertai penanganan lanjutan. Kamis itu dia selalu nembukin rumah tetangga. Untuk Pelakunya. Oh, udah berapa lama sih kondisi? Kalau kondisinya udah cukup lama, sering menceraskan warga. Bawa senjata tajam gitu? Bawa saja. Dari pemeriksaan sementara, tersangka diketahui secara sadar melakukan pembunuhan. Tak ada gangguan mental yang diidapnya. Baik, untuk pelaku sementara masih bisa diajak berkomunikasi ketika kita periksa. Namun apabila ada kejiwaan, nanti akan kita lakukan pemeriksaan kejiwaan ke dokter kejiwaan. Fajar kini harus merasakan tinggal di balik jeruji besi. Ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara menantinya buah pembunuhan keji yang dilakukan. Tim MTek Media melaporkan.